Jadi aku ngertiku dari PT itu memang mungkin aturan di Hong Kong seperti itu. Tapi kenyataannya di Hong Kong nggak ada aturan seperti itu. Nggak ada. Semua sama. Walaupun dia pemula, walaupun dia X udah berapa tahun kemana-mana, itu gajinya standar. Sama. Oke, pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku mau bikin video. Ini kayak bukan begitu penting sih sebenarnya. Ini kayak aku pengen bikin memori aja sama temen aku. Kebetulan kita itu satu majikan, jadi mungkin kita itu udah satu sefrekuensi lah. Jadi aku pengen punya video gitu aja lah, buat kenang-kenangan. Kamu pengen tumben libur. Dia sebenarnya nggak pernah sama sekali ngambil libur. Dia tuh terus lembur. Dan tumbenan kali ini dia libur. Jadi aku mau, apa sih sebenarnya yang kamu penasaran tentang aku, yang pengen kamu ngerti lah, kenapa sampai detik ini akhirnya kamu memutuskan, intinya aku ya, kenapa aku memutuskan untuk pulang. Padahal di sini majikan udah baik, kayak juga kayaknya semua stabil ya di sini, baik-baik ya, baik. Kerjaannya baik, segi bahasa, pokoknya sopan lah. Iya, majikan itu nggak pernah ngomong kasar lah, pekerjaan juga nggak yang sampai lembur-lembur, nggak yang rewel, yang kayak kerjaan harus di apa ini gini itu nggak pernah. Jadi kita iya, oke banget. Kita sembahyang. Jadi mungkin kamu penasaran apa tentang kenapa kamu sampai memutuskan untuk pulang? Iya, Mbak. Kenapa? Sangat itu penasaran. Salah satu pertanyaan yang akan aku ajukan kepada sampean. Ya. Jadi kayaknya lebih baik aku mungkin cerita aja lah ya. Jadi dari awal di Hong Kong gitu apa ya? Awal di Hong Kong sampean langsung manis atau pahit? Nah, gimana? Oke. Jadi aku pertama di Hong Kong itu tahun 2010, bulan 5, tanggal 10. Iya, 10 tahun. Jadi bener-bener kenapa aku memutuskan untuk pulang? Karena memang umur juga, jadi aku harus memikirkan ke jenjang yang lebih. Jadi ya mau nggak mau udahlah. Aku tipe orang yang kalau memutuskan untuk sesuatu itu sebenarnya belum siap, tapi udahlah aku berusaha untuk siap. Kayak gitu aja intinya. Jadi kayak aku pertama di Hong Kong pun juga aku berpikiran seperti itu. Siap nggak siap kayak siap gitu ya? Nggak siap, aku harus berusaha, harus siap gitu. Jadi aku di Hong Kong itu pertama itu tahun 2010, bulan 5, tanggal 10. Ingat banget aku waktu itu. Dan umur berapa, Mbak? Barusan umur 21. Jadi pas masuk pas umur 21. Wow, kecil tuh. Masih kecil banget. Terus pas itu pertama di Hong Kong itu aku gaji underpayment. Jadi gaji yang seharusnya 3.500 ya, kalau di sini 3.500 itu aku cuma digaji 2.000. Gitu aja 2.000. Terus kalaupun aku part-time-nya itu kan ya di rumah majikan itu ngambil kerja, itu dalam waktu 1 bulan aku ngambil 2 hari, jadi dikasih kelebihan 200. Jadi, wow. Iya, terus yang dikasih ke agent itu ya yang 2.000 itu. Jadi sisanya 200 saja. Yang masuk kantong sama. Yang masuk kantong aku cuma 200 aja. Itu tahun 2010 kayak gitu. Dan zaman dulu belum ada Facebook kayak gini. Belum ada. Jadi mahal. Iya, kalaupun seumpama udah ngerti Facebook juga nggak itu kayak gini. Nggak sesuai gitu loh sama pemasukanku yang cuma 200 itu, nggak nyukup. Sementara aku juga butuh duit buat jajan juga kan. Jadi waktu itu belum ngerti Facebook itu memang ada baiknya gitu loh, memang gitu. Jadi ya standarnya belum bisa ya nggak apa-apa waktu itu. Kayak ya kan memang standarnya TKW waktu itu belum ngerti Facebook lah. Nggak kayak mungkin sekarang. Waktu itu main internet aja dia kayak di itu kan cuma ya, di warnet kan dulu. Iya dulu. Dulu di warnet gitu aja kalau kangen sama orang rumah gitu. Jadi waktu itu aku kayak cuma telepon karena ya memang keadaan duit ya cuma segitu. Terus aku waktu itu cuma bertahan 6 bulan di majikannya itu. Ya 6 bulan, tapi sebelumnya itu majikan bilang ke aku, kamu cari majikan lagi, aku kasih waktu 1 bulan.
Nah, kalau majikan bilang kayak gitu, berarti majikan kan nggak ngasih uang notis. Uang notis itu uang yang memutus kontrak. Jadi waktu itu aku bilang ke majikan, kalau kamu nggak suka sama aku, interminiten aku. Jadi aku dapat uang notis uang. kan. Iya. Ya secara dia yang nggak suka sama aku, ya kamu yang bayar uang notis kan. Bukan Seharusnya saya kan yang gitu. memutuskan kontrak. Iya, sementara aku juga masih pengen kerja. Iya. Nah, jadi mungkin karena orangnya udah terlalu geram ya. Jadi akhirnya mau nggak mau 6 bulan selesai, aku dibalikin ke agent. Padahal itu potongan seharusnya waktu itu 7 bulan. Gila kan? 7 bulan 2000 selama 7 kali. Potongannya kayak gitu tahun itu. Iya. 14. Ya. Terus lucunya lagi, di tanda tangan gaji itu enggak yang itu 2000, enggak. Gajinya ya ditulis 3,5. Tapi iya, yang nulis majikan, aku cuma tanda tangan. Tapi kan itu sebenarnya ya kuat lah. Soalnya aku kan mau tanda tangan. Soalnya waktu itu dari PT ya. Kalau dari PT itu anak yang belum pernah kemana-mana, itu gajinya segitu 2000. Jadi aku ngertiku dari PT itu memang mungkin aturan di Hongkong seperti itu. Tapi kenyataannya di Hongkong nggak ada aturan seperti itu. Nggak ada. Semua sama. Walaupun dia pemula, walaupun dia ex udah berapa tahun kemana-mana, itu gajinya standar. Sama. Iya sama. Nggak ada beda gitu, nggak ada. Akhirnya itu kan aku dibalikin kan ke agent. Nah untung waktu itu aku ketemu Mbak. Dia itu ya satu agent gitu. Mbak itu orang Surabaya sama orang Madiun kalau nggak salah. Aku waktu itu ditanya, kamu kenapa dek? Gitu. Aku diinterminit Mbak, aku bilang gitu. Terus, hah? Kamu diinterminit? Terus aku gaji under loh Mbak, aku bilang gitu. Oh kamu gaji under ya? Terus mbaknya itu bilang gini, kamu mau nggak aku antar ke shelter, tapi kamu jangan bilang ke agent kalau aku yang ngajak. Kan resiko juga tuh buat mbaknya. Ya kalau nganter juga resiko sama agentnya, mungkin dia bisa teguran atau dimarahi atau apa ya, kurang paham lah. Jadi mbaknya tuh kebawa lo kalau sedang kayak gitu kebawa. Iya, apalagi itu kan masalah kasus perdata ya, kalau sampai kayak gitu. Terus habis itu mbaknya ngantar aku ke shelter Kotigo, waktu itu di Yaomate exit A1. Sekarang udah pindah, katanya sih di Mongko atau di Pisatwood gitu loh, aku kurang paham. Terus aku diantar, habis itu aku baru ngerti apa itu maksudnya kasus perdata. Jadi aku pertama di berangkat di shelter itu tujuan aku cuma satu. Tujuanku apa? Yaitu gini, kalau aku tetap stay di agent ya waktu itu, visa tinggal aku di Hongkong. Setelah aku di-terminate itu cuma sisa 2 minggu. Jadi kalau selama 2 minggu aku nggak bisa cari majikan pengganti, mau nggak mau aku harus pulang ke Indonesia kan. Jadi kan aku juga nyadar udah habis gitu. Jadi aku mau nggak mau aku kayak, oh aku sadar diri, aku ini anak baru, pengalaman belum punya, bahasa juga belum begitu pinter ya. Jadi mau nggak mau kayak aku harus itu, ya udah kasus saja. Tujuannya biar aku punya visa tinggal di Hongkong lebih lama. Nah, jadi waktu itu pas sembari nyari majikan. Nah, sembari mencari majikan baru, aku juga itu caranya dengan memperpanjang visa dengan ngurus kasus underpayment itu. Nah, pas ngurus kasus itu, jadi kan pertama masuk itu aku kan laporan ke waktu itu yang bantu namanya Christian Action, nama grup kelompoknya apa sih, pokoknya ya yang ngurus gitulah, aku kurang paham, Christian Action lah gitu pokoknya. Nah dia itu yang bikin itu dokumen-dokumennya kayak apa, terus selama aku tinggal di majikan itu yang kayak apa, bukti-buktinya apa. Jadi kayak bukti pembayaran itu kan kita pasti punya bukti kan pembayaran yang 2000 ke ya resitnya ke agent itu 2000, itu bisa jadi bukti. Jadi buat teman-teman yang kalau punya itu apa resit itu 2000, itu bisa jadi bukti kalau gaji kita itu cuma 2000, karena standarnya bayar itu kan 3000 ya, standarnya itu 3000. Jadi yang resit itu bisa jadi bukti satu. Terus ada lagi majikan itu bohong kalau aku itu punya libur selama 4 hari. Jadi selama 1 bulan itu dibuat libur semua, punya tanda tangan kalau aku libur. Padahal kenyataannya aku libur cuma 2 hari. Jadi yang buat bukti apa? CCTV. Ya, CCTV apa? CCTV rumah itu lift itu loh. Itu jadi
apartemen Iya, tuh ada iya. CCTV-nya kan pasti ya, itu buat jadi bukti. Tapi kita nggak ada bukti konkret, maksudnya ini buktinya itu nggak. Kalau majikan nggak percaya, kita bisa manggil bagian security yang itu ya, untuk apa, kayak kita punya gitu loh intinya, kita punya bukti, kita punya saksi gitu. Itu dari apa yang libur. Terus kayak apalagi ya, nah itu kalau masalah itu ya sekarang apa sih yang kita laborin, yang kita minta itu banyak. Karena waktu itu aku underpayment, jadi yang aku minta itu sisa gaji. Jadi kalau gaji yang seharusnya waktu itu 3.500 kan aku cuma digaji 2.000, jadi punya sisa 1.500. Ya 1.500 selama 6 bulan. Karena aku kerja cuma 6 bulan. Jadi selama itu 1.500 dikali 6 itu yang ketuntut itu sisa gaji. Terus cuti tahunan kan pasti ada kan, kita dapat kan yang tiap tanggal merah itu ya dihitung, tapi hitungannya ya yang selama 6 bulan itu aja. Itu cuci terus ada lagi tiket pesawat ya kan sama dia ya, soalnya sana kan yang memutus kontrak, tapi walaupun kita yang memutus, kalau tiket mesti tanggung jawab majikan kok, seingat aku kayaknya. Nah jadi tiket, terus ya cuti tahunan, terus notis karena majikan yang mutus kontrak, jadi dia yang harus bayar notis, yaitu satu bulan gaji. Ya 1 bulan gaji. Terus apa lagi ya, itu tidak, itu aja kok. Itu udah ya, itu dianggap kalau terlalu detail kayaknya terlalu panjang. Nah, jadi waktu itu ya jalannya sidang itu mesti pertama setelah kita bikin laporan kayak gitu tadi ya, apa yang kita itu minta itu tadi, hak kita itu kita dibikin itu. Habis itu kita jalan ke meeting. Belum sampai sidang, meeting itu kayak ya masih kayak diselesaikan secara kekeluargaan, pasti kayak gitu loh. Iya, keluarga, family. Kayak cuma aku jalan sama majikan. Iya, pertama itu mesti kayak gitu. Jadi meeting itu selalu di lebar dekat rumah majikan. Waktu itu karena majikanku orang itu ya Wong Taisin, di kota Wong Taisin. Jadi meetingnya itu di ya Wong Taisin sana, deketan pasar sana. Seingat aku itu pasar kok itu dulu. Ya itu sidang, meeting itu, sorry, itu meeting itu ternyata gagal. Ya meeting gagal aku. Meeting itu kan kayak cuma diselesain secara keluarga, jadi kamu kenapa cuma gitu doang. Jadi kalau majikan nggak mau ya kita nggak bisa apa-apa lagi mendapat hak kita. Nggak bisa. Beda kalau majikanmu baik terus langsung meeting, terus langsung dikasih semua tuntutanmu. Oke. Nah kalau meeting kan cuma kamu gimana, istilahnya cuma gitu doang. Jadi ya kita susah menangnya. Berarti kita maju ke jalur, akhirnya karena itu nggak berhasil ya, akhirnya aku naik ke sidang. Sidang itu lumayan lama nunggunya. Aku pokoknya selesai itu sekitar 3 bulan. Wow, lama juga. Iya memang, makanya sebenarnya ngurus kasus itu kita juga udah capek. Nggak cuma capek pikiran, kita juga capek apa ya, modal juga. Karena kita di sini nggak punya uang waktu itu, kebanyakan pasti nggak punya uang sama sekali. Terus kan kita juga nggak kerja waktu itu. Makanya kita nggak kerja. Ya seharusnya istilahnya kita di sini sudah stay 9 bulan sampai 9 bulan ya harusnya sudah dapat duit lah seharusnya. Terus waktunya cuma buat ngurusin kasus gitu. Tapi ya intinya kita itu gimana ya, menurutku kalau kita punya hak ya kita harus menuntut hak kita. Menurut aku jangan takut untuk menuntut hak kita ya gitu. Selain itu juga aku pikir waktu itu memang ya memperpanjang visa tadi loh. Kalau aku nggak ngurus itu, aku mau nggak mau kan pulang Indo. Karena ya aku sadar aku belum bisa, bahasa juga belum bisa, jadi ya mau nggak mau nggak segampang sekarang. Zaman dulu nggak segampang kayak sekarang itu enggak. Terus akhirnya naik ke sidang, justru di sidang itu lebih gampang teman-teman, lebih gampang. Di sidang itu ya kita itu kayak cuma difatsai, kita disumpah gitu. Iya, yang disumpah. Ternyata di sini juga ada kayak gitu ya. Iya, kalau kita di sidang kan kita harus, aku bersumpah aku akan ngomong sejujur-jujurnya.
itu di sidang kayak sekali sidang itu ya, itu kan mesti 3 perkara. Waktu aku itu ada 3 perkara, yaitu ada underpayment 2, ya orang Indo sama masalahnya sama majikan, terus sama sidang perceraian 1. Jadi aku di sini pernah lihat sidang perceraian orang sini tuh udah pernah, ngeri banget sumpah. Ini kayaknya gelap ya, Ya, makin gelap. mungkin agak kesini kayak ya tetap sama aja Ya, lah ya. namanya juga malam. Ya namanya udah malam nggak apa-apa lah ya, maaf ya. Mungkin yang kelihatan cuma masker kita. Iya, maaf. Ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya adem loh. Nah, ya terus ini tadi sidang ya. Sidang itu waktu pertama aku itu mulai jam 8. Sidangnya itu jam 8. Jadi yang Ingat mulai nggak hari apa? kalau hari lupa. Tapi aku sering dulu kalau di shelter itu ya, itu kan sering ada ustadz atau kiai datang ke gitu shelter kayak ngasih semangat, ngasih semangat, terus juga ngasih apa Fatwa ya, kayak gitu, biar kita bisa sabar gitu loh. Terus dikasih tahu sama ustadz, lupa aku siapa namanya, dikasih tahu apa kalau mau sidang itu banyak sholawat, banyak baca selama di jalan kan 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 cuma dari Yaumate ke Jordan itu kan deket banget jalan itu. Rinding agak. Iya, aku pernah ngerasanya kayak gitu. Ya Memang Allah. ngeri banget memang. Saya kira langsung Semulus manis itu ya. Enggak, aku di sini tuh udah Berarti yang majikan yang kita satu majikan ini majikan yang kedua ya, Mbak? ya alhamdulillah walaupun ada itunya udah baik gitu loh. Soalnya aku udah pernah rasanya Allah itu kayak adil, gitu. Terus itu sidang ya, diajarin kalau di jalan banyak sholawat, banyak baca surat pendek yang kamu bisa. Yang bisa kamu. Akhirnya pas sidang ya, memang kita selalu disumpah ya. Pertama aku yang disumpah, soalnya kan aku yang nuntut. Habis itu majikan disumpah bahwa kita akan ngomong sejujur-jujurnya, nggak ada yang itu. Itu kenapa aku bisa ngerti? Soalnya gini loh ceritanya. Di sana itu ya kayak di sini di labor tribunal itu ya, itu selalu nyiapin penerjemah. Jadi di sidang itu kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Majikan pakai bahasa Cantonese, kita pakai bahasa Indonesia. Tapi di samping kita ada penerjemah. Jadi kita majikan sana ngomong apa, dia nerjemahin. Terus jadi di sidang itu kalau ditanya kamu pengen ngomong bahasa Cantonese atau bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ya, walaupun sepinter-pinternya kita ngomong bahasa Cantonese, lebih baik ngomong bahasa Indonesia. Soalnya apa? Kalau kita ngomong salah, itu pun juga susah di kamunya. Iya kan? Iya. Jadi lebih baik ngomong bahasa Indonesia biar kita itu lebih benar kalau ngomong gitu loh. Takutnya kita Detail. takutnya kita ngomong salah yang itu malah menerjumuskan kita. Ya seakan-akan kita yang salah gitu. Memutar balikan fakta. Ya takutnya yang kayak gitu sih. Gelap banget Karena sih. emang di situ di tempat sidang itu kan kita ada lampu yang enggak? dampingin. Jadi kalau mana senternya Pak? Mana ya senternya? Maaf ya ini terlalu gelap banget. Kayaknya kita harus pakai senter. Ono kurang aku sih. Gelap. Bisa gosong play, Pak. Oh, kayaknya di-cut dulu aja lah.